Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alkif Gibran, NIM 43225021. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dinamika. Secara harfiah, dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya. Dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan serta selalu bergerak dan berubah-ubah. Ada juga yang menyatakan bahwasanya dinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara gaya dan gerak pada suatu benda. Dinamika tidak hanya menjelaskan bagaimana sebuah benda bergerak, tetapi juga mengapa benda tersebut dapat bergerak, berhenti, atau berubah arah. Dalam dinamika, gaya dianggap sebagai penyebab terjadinya perubahan gerak, baik perubahan kecepatan maupun arah gerak benda. Ilmu dinamika berperan penting untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengapa mobil dapat melaju ketika mesin dinyalakan, mengapa bola berhenti setelah beberapa waktu, atau bagaimana pesawat dapat terbang di udara. Itu semua terjadi karena adanya pengaruh gaya yang bekerja pada benda. Dinamika juga dijelaskan melalui 3 hukum Newton. Sebelumnya ini ketiga hukum Newton. Sebentar saya akan jelaskan di slide berikutnya. Lanjut, melalui dinamika kita dapat memahami dan menghitung bagaimana gaya-gaya bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan perubahan gerak. Karena itu, dinamika menjadi dasar penting dalam bidang teknik, transportasi, penerbangan, hingga teknologi modern yang melibatkan gerakan dan gaya. Baik, di sini ada beberapa poin tentang materi dinamika. Yang pertama, hubungan gaya dan gerak. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Poin kedua, hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1 yaitu benda akan tetap diam atau bergerak lurus, beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Hukum Newton kedua yaitu percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan rumusnya itu F sama dengan M kali A. Dan hukum Newton 3 itu berbunyi setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar namun berlawanan arah. Poin ketiga yaitu jenis-jenis gaya. Di sini kita ketahui jenis gaya itu bisa dari gaya berat, gaya gesek, gaya normal, gaya tegangan tali, dan gaya sentripetal. Di sini kita ketahui ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang dinamika, yaitu mobil yang melaju atau bola yang dilempar, orang mendorong meja, peluncuran roket, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah benda bermassa 2 kg mendapatkan gaya 10 Newton. Tentukan percepatan benda. Di sini kita langsung kerja. Nah, di sini kita menjawab soal tersebut dengan menggunakan rumus hukum Newton kedua, yaitu hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. Keterangan, F sama dengan gaya atau Newton, M sama dengan massa,
A sama dengan percepatan. Di sini kita mau cari A-nya dulu. Jadi rumusnya itu dibalik sama dengan A sama dengan F dibagi M. A sama dengan, di sini kita ketahui gayanya itu ada 10, terus M-nya itu ada 2. Jadi A sama dengan 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Jadi percepatan benda itu 5 meter per sekon kuadrat, yang artinya setiap detik kecepatan benda bertambah 5 meter per detik. Karena gaya sebesar 10 N itu menariknya. Itulah kurang lebih contoh soal yang dapat kita ketahui tentang dinamika. Baik, yang terakhir kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu dinamika itu mempelajari hubungan antara gaya dan gerak. Hukum Newton menjadi dasar utama dalam memahami dinamika benda. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit kesimpulannya. Nah, dinamika itu merupakan cabang ilmu fisika yang sangat penting karena menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak suatu benda melalui dinamika. Kita dapat memahami bahwa setiap gerak yang terjadi di alam ini selalu memiliki penyebab, yaitu gaya. Tanpa adanya gaya, benda tidak akan mengalami perubahan keadaan, baik dari diam menjadi gerak, dari gerak menjadi gerak, dari gerak menjadi diam, maupun mengalami perubahan arah. Dengan kata lain, dinamika menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu benda itu bisa bergerak. Konsep dasar dinamika itu dijelaskan melalui 3 hukum Newton yang sudah tadi kita jelaskan, yang menjadi landasan utama dalam memahami gerak benda. Dari ketiga hukum Newton tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika tidak hanya membantu kita memahami fenomena sederhana seperti bola yang menggelinding atau mobil yang melaju, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai teknologi modern seperti roket, kendaraan listrik, dan mesin industri, pesawat terbang. Dengan memahami dinamika, manusia dapat mengendalikan dan memanfaatkan gaya untuk menciptakan berbagai alat dan teknologi yang memudahkan kehidupannya. Oleh karena itu, dinamika bukan hanya sekedar teori fisika, tetapi merupakan ilmu yang menjembatani pemahaman antara hukum-hukum alam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi manusia mampu memahami serta mengatur gerak di sekelilingnya secara ilmiah dan rasional. Demikianlah dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.